Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz, supaya mereka orang umum ini, orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat. Tertarik sama ya, agama. Begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan, kayak anak-anak muda begitu. Anak-anak muda, ya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh. Mereka nikmati lah, mereka nikmati dia. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam. Bebas gitu loh. Nah, pada saat kita mau mendakwahi mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita ikut agama, kita ikut agama, sempit. Mereka bebas merasa lagi, sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu. Tidak ada larangan ya, bebas. Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka. Jadi pandangannya agama itu malah mengekang kebebasan malah mereka. mengekang mereka gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini. Iya, Ustaz. Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda, karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa, sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada. Iya. Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan, padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya, katanya sebagai pemuda. Tanpa batas. Tanpa batas. Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada 2 jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan. Betul, sahih. Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan? Betul, sahih. Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka. Dianggap ini adalah solusi. Padahal kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan. Ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang. Betul, Ustaz. Dan nanti akan habis kan pada satu saat. Iya, jadi begini Ustaz. Maaf Anda potong Ustaz. Jadi begini Ustaz.
ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, ya pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka. Pengakuan mereka ya. Pengakuan ya, pengalaman ada berapa ini Ustaz, yang itu sohih Ustaz, itu teman baik sohih. Jadi mereka pada saat mereka contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur Ustaz. Mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong Ustaz. Kosong. Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya. Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah ya mereka mencari dibutuhkan solusi ya, sesuatu yang dibutuhkan solusi. Jadi begini Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain Ustaz ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Dia pergi ke situ gitu loh Ustaz. Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, tapi di dunia nongkrong yang sama yang mabuk gitu deh, contohnya mabuk. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan dia melakukan itu ada dan pada satu lagi, titik jenuh lagi Ustaz. Nah, itu Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu Ustaz. Karena mereka sebenarnya Ustaz, mereka bagian fitrah mereka Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana saat itu? Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi. Termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi. Ketika dalam kehampaannya, dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, iya karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba, akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya. Nah disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia mencari, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia. Masya Allah, ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran. Di atas kebenaran itu ada cahaya. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu. Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli. Sampaikan. Terus nasihati dengan cara yang baik. Insya Allah satu saat orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut. Dan itu banyak terbukti Ustaz. Banyak terbukti. Nah, barakallahu fiik Ustaz, barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik, hayakumullah.